Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Atahira Rusadi, NIM C1 C020080 dari Prodi Akuntansi Universitas Jambi. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teori dan pengembangan hipotesis. Berikut materinya. Yang pertama ada pengertian teori. Teori adalah seperangkat konstruk atau konsep, definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antara variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematik. Secara umum, teori mempunyai 3 fungsi, yaitu untuk menjelaskan atau explanation, kedua meramalkan atau prediction, dan yang ketiga pengendalian atau kontrol suatu gejala. Lalu berikutnya ada deskripsi teori. Deskripsi teori paling tidak berisi tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti melalui pendefinisian dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi, sehingga ruang lingkup, kedudukan, dan prediksi terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah. Adapun langkah-langkah untuk dapat melakukan pendeskripsian teori adalah sebagai berikut. 1. Tetapkan nama variabel yang akan diteliti dan jumlah variabelnya. 2. Cari sumber-sumber bacaan yang banyak dan relevan dengan setiap variabel yang diteliti. 3. Lihat daftar isi setiap buku dan pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang diteliti. 4. Cari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada sumber bacaan, kemudian bandingkan dengan sumber lainnya dan dipilih definisi yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. 5. Baca seluruh isi topik buku sesuai dengan variabel yang akan diteliti, lakukan analisis, dan buatlah rumusan dengan bahasa sendiri tentang isi setiap sumber data yang dibaca. 6. Deskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Lalu berikutnya ada pengertian hipotesis. Menurut Margono tahun 2004 menyatakan bahwa hipotesis berasal dari perkataan hypo atau hypo dan tesis atau tesis. Hypo berarti kurang dari, sedangkan tesis berarti pendapat. Jadi hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara, belum benar-benar berstatus sebagai suatu tesis. Secara teknik, hipotesis adalah pernyataan mengenai keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya melalui data yang diperoleh dari sampel penelitian. Secara statistik, hipotesis merupakan pernyataan keadaan parameter yang akan diuji melalui statistik sampel. Berikutnya, karakteristik hipotesis. Untuk menilai kelayakan hipotesis, ada beberapa kriteria atau ciri hipotesis yang baik yang dapat dijadikan acuan penilaian. Kriteria atau ciri hipotesis yang baik menurut Furhan tahun 2004 yaitu: A. Hipotesis harus mempunyai daya penjelas. B. Hipotesis harus menyatakan hubungan yang diharapkan ada di antara variabel-variabel. C. Hipotesis harus dapat diuji. D. Hipotesis hendaknya konsisten dengan pengetahuan yang sudah ada. Dan E. Hipotesis hendaknya dinyatakan sederhana dan seringkas mungkin. Lalu selanjutnya ada manfaat hipotesis. Pentingnya hipotesis dinyatakan oleh Furhan tahun 2004 yang mengungkapkan setidaknya ada beberapa alasan yang mengharuskan penyusunan hipotesis. Alasan tersebut ialah: A. Hipotesis memberikan penjelasan sementara tentang gejala-gejala serta memudahkan perluasan pengetahuan dalam suatu bidang. B. Hipotesis memberikan suatu pernyataan hubungan yang berlangsung dapat diuji dalam penelitian. C. Hipotesis memberikan arah kepada penelitian. Dan D. Hipotesis memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan penyelidikan. Lalu berikutnya ada jenis-jenis hipotesis. Jenis hipotesis berdasarkan ada atau tidaknya hubungan dibagi menjadi 2.
1. Hipotesis nol, yang merupakan lawan dari apa yang diharapkan atau diprediksi oleh peneliti. Disebut dengan hipotesis nol karena menyatakan bahwa tidak ada perbedaan, tidak berpengaruh, atau tidak ada hubungan antara hal yang diteliti. Lalu yang kedua, hipotesis alternatif. Jika uji statistik menunjukkan bahwa perbedaan yang diamati terjadi bukan karena faktor kebetulan, melainkan perbedaan yang nyata serta bukti-bukti yang ada telah mencukupi, maka hipotesis nol tidak dapat diterima. Lalu berikutnya ada bentuk rumusan hipotesis. Menurut Sugiono tahun 2001 menyatakan bahwa menurut tingkat eksplanasi yang akan diuji, maka rumusan hipotesis dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu 1. Hipotesis deskriptif adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. 2. Hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. 3. Hipotesis hubungan atau asosiatif adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dengan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Lalu terakhir ada cara menguji hipotesis. Menurut Furhan tahun 2004, untuk menguji hipotesis peneliti harus yang pertama, menarik kesimpulan tentang konsekuensi-konsekuensi yang akan dapat diamati apabila hipotesis tersebut benar. Kedua, memilih metode-metode penelitian yang akan memungkinkan pengamatan, eksperimentasi atau prosedur lain yang diperlukan untuk menunjukkan apakah akibat-akibat tersebut terjadi atau tidak. Dan yang ketiga, menerapkan metode ini serta mengumpulkan data yang dapat dianalisis untuk menunjukkan apakah hipotesis tersebut didukung oleh data atau tidak. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.